kamu harus mengerti tidak ada orang yang bercita-cita jadi manusia brengsek seperti papamu. Seandainya sebelum lahir dia ditanya mau nggak jadi pria yang begini, dia tidak mau. Tapi setan mengarahkan dia menjadi manusia brengsek. Dengan hati yang belas kasihan kamu baru bisa berdoa dan keadaan bisa berubah. Tapi kalau kamu benci, dendam dan merasa dikhianati, ya kamu tidak akan memiliki perasaan rasa sayang. Yang ada juga benci. Pertimbangan yang tadi saya katakan, bahwa ayahmu tidak bercita-cita demikian. Iblis yang mengarahkan demikian. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1169. Saya bersama dengan pendeta Dr. Yehuda. Mari kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 46 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah arti dari perkataan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Yohanes 8 ayat 58? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Terima kasih Pak Eras, semoga sehat selalu dan Elohim Yahweh selalu memberkati Bapak. Terima kasih, ini pertanyaan yang tulus, yang mau tahu ya. Betul. Sebenarnya ini sudah dijelaskan berulang-ulang ya. Dalam logos ya. Saya sudah membahas mungkin hampir 1 sesi ya. Ya Pak. Khusus membahas ayat ini. Tetapi baiklah saya singgung walaupun ini tidak akan memuaskan sebab perlu waktu 1 sesi. Yang pertama, tidak mungkin Yesus bicara ini secara harfiah. Ya. Kalau Yesus mengatakan secara harfiah, Yesus jadi tolol, konyol, jadi bodoh, Ya. jadi konyol karena jelas mereka tahu Yesus ini anak Yusuf dan Maria. Ya. Ya, itu yang pertama. Jadi kelihatan bodoh gitu, kelihatan konyol gitu. Jika itu diucapkan secara harfiah. Ya. Tetapi sebenarnya di sini ada pesan yang kita harus tangkap. Yang pertama harus kita tahu dulu bahwa Injil Yohanes ditulis 30-40 tahun setelah Injil Ya. Matius, Markus, Lukas, yaitu Injil Sinoptis ditulis. Injil Yohanes itu membahasakan ulang 3 Injil yang sama ini. Satu pandangan. Tidak mungkin yang dikemukakan Yesus bertentangan dengan 3 ini. Ya. Injil Yohanes ditulis untuk menghadapi filsafat Yunani yang merasuk dalam gereja dan bisa merusak Injil. Maka membaca Injil Yohanes harus dengan pola pikir falsafi. Ya. Tidak boleh harfiah. Nah, Yohanes pertama sudah menampilkan logos. Logos itu bukan pribadi. Logos itu Allah sendiri memang, bukan pribadi lain. Logos itu yang pertama bisa berarti hikmat, kebijakan, kuasa Allah, juga bisa menjadi metonim Allah atau alias Allah. Ya. Jadi kalau logos jadi manusia, teks aslinya sebenarnya logos masuk ke dalam daging, bukan jadi manusia. Artinya logos masuk ke dalam daging manusia yang bernama Yesus, sehingga Yesus mengenakan logos dipenuhi oleh Allah. Jadi logos yaitu firman yang bersama-sama dengan Allah di kekekalan masuk dalam daging di dalam diri Yesus. Ya. Itu intinya. Ya. Jadi kalau Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan Yesus dalam arti person, tapi logos yang dikenakan di dalam dirinya. Maka apa yang diajarkan kamu terima, karena itu ada sebelum Abraham ada. Begitu ya Pak ya? Cukup jelas nggak? Jelas Pak. Oke, kalau belum jelasin lagi. Saya kira itu dulu ya. Jadi ini bukan kalimat secara harfiah. Kalau harfiah ya kelihatan konyol dan bodoh. Orang mereka tahu Yesus memang dilahirkan oleh Yusuf Maria, mereka kenal itu.
Itu konyol. Tapi di sini Injil Yohanes membahasakan ulang Matius, Markus, Lukas. Jadi diparafrasa. Ya. Oke. Udah itu dulu ya. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, belum menikah, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat Protestan. Shalom Pak Pendeta dan tim Truth.id. Semoga semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ayah saya berumur 58 tahun, merupakan seorang tokoh masyarakat dan seorang penatua atau pelayan Tuhan dalam gereja suku di daerah saya. Beliau pernah sekolah di pendidikan guru agama Kristen dan waktu saya kecil, saya mengingat beliau merupakan orang yang baik dan taat beragama. Dulu ketika saya baru masuk SMP, saya mengetahui bahwa ayah saya berselingkuh. Perselingkuhan dimulai ketika ayah saya mulai terjun dalam dunia politik. Ketika ibu mengetahui perselingkuhannya, ayah saya menangis dan memohon-mohon ke ibu saya untuk mengampuni dia. Ayah saya bahkan sempat bersumpah di atas Alkitab untuk tidak mengulangi kesalahannya. Akhirnya ibu saya memaafkannya. Singkat cerita, ayah saya kembali jatuh ke dalam perselingkuhan sepanjang saya SMP sampai sekarang dengan wanita yang berbeda-beda. Ketika saya bertanya kepada ibu mengatakan sudah berkali-kali menasehati. Kadang ayah saya mengelak tidak berselingkuh padahal bukti ada dan jelas. Ibu saya tidak mau berpisah dan memegang teguh janji pernikahannya karena beliau tahu bahwa Tuhan membenci perceraian. Sejak saat itu ibu hanya bisa menangis, bahkan ibu selalu mengampuni ayah, berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Namun akhir-akhir ini sikapnya semakin menjadi-jadi. Ayah saya selalu menghabiskan weekend Jumat sampai Minggu bersama selingkuhannya dan baru balik rumah Minggu pagi untuk ke gereja. Kadang sampai Senin di rumah selingkuhannya. Pernah terungkap dalam doa bahwa wanita ini menggunakan susuk dan ilmu hitam. Kami keluarga selalu berdoa puasa dan rutin membaca Alkitab untuk memohon pertolongan Tuhan. Mohon bimbingannya Pak Pendeta, apa yang harus kami sekeluarga lakukan? Dan apakah bisa ibu saya mengajukan perceraian seperti dalam ayat Alkitab Matius 19 ayat 9? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mohon bimbingannya Pak, terima kasih Pak Pendeta dan tim, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, ayat ini sebenarnya ditujukan untuk pria. Pria Pak. Pada zaman itu. Ya. Ya. Pada zaman itu. Kita tidak bisa menggunakan ayat ini untuk kita pada zaman kita dan untuk ibu-ibu. Ya. Tetapi pada intinya memang perceraian dimungkinkan kalau terjadi perjinahan sampai tingkat bahwa hakikat perkawinan tidak bisa dipertahankan. Karena zina di sini pornos, bukan moikos. Tetapi bukan berarti ayat ini melegalisir perceraian. Kondisi yang terburuk, evil necessity, ya apa boleh buat. Tapi kita tidak tahu apakah ketidaksetiaan suami atau bapak ini sudah merusak total hakikat perkawinan. Apakah mungkin ada kesempatan dia balik? Nasihat saya, jangan cerai dulu, digantung diam. Ibu dan kamu dan ibumu hanya menunggu Tuhan bertindak. Tidak lama papamu dihajar nanti. Tunggu saja, ya. Kamu siap melihat papa kamu akan tergeletak dan bertobat jika dia mau bertobat. Tapi yang jelas papa kamu akan dipukul Tuhan. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, saya mau bertanya. Menurut Bapak bagaimana menumbuhkan rasa sayang kepada ayah sendiri? Karena dulu ayah saya selingkuh dengan orang yang tinggal di rumah dan itu membuat saya sangat terpukul. Kini ayah saya telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak. Yang pertama, kamu harus mengerti tidak ada orang yang bercita-cita jadi manusia brengsek seperti papamu. Seandainya sebelum lahir dia ditanya mau nggak jadi pria yang begini, dia tidak mau. Tapi setan mengarahkan dia menjadi manusia brengsek. Berselingkuh dengan orang rumah, sekarang malah nikah dengan orang lain dan punya anak. Kamu mesti berbelas kasihan. Sebab papamu ini sedang meluncur menuju neraka. Jadi kamu harus berbelas kasihan. Dengan hati yang belas kasihan, kamu baru bisa berdoa dan keadaan bisa berubah. Tapi kalau kamu benci, dendam, dan merasa dikhianati,
ya kamu tidak akan memiliki perasaan rasa sayang. Yang ada juga benci. Nah, pertimbangan yang tadi saya katakan, bahwa ayahmu tidak bercita-cita demikian. Iblis yang mengarahkan demikian. Tapi ini tidak cukup. Bagaimana kau bisa punya belas kasihan kalau kamu dipenuhi Roh Kudus dan berjalan dengan Tuhan? Jadi sekarang yang kamu lakukan, doa setiap pagi bersama saya, mendengarkan khotbah saya supaya cara berpikirmu dibangun untuk memiliki pikiran perasaan Kristus. Kamu akan bisa memiliki rasa sayang nanti. Lalu ingat bahwa papamu tidak bertanggung jawab kepada kamu, dia bertanggung jawab pada Tuhan. Jadi jangan menuntut dia bertanggung jawab kepada kamu. Oke, cukup ya? Ya, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 28 tahun, menikah tinggal di Jawa Barat, jemaat dari gereja karismatik. Shalom Pak Eras, bagaimana menghadapi suami yang suka bermain judi online? Saya sudah sangat lelah Pak. Hampir 3 tahun saya menjalani rumah tangga dengannya, tapi dia tidak mau berubah. Ketika saya mengungkapkan rasa marah dan rasa kecewa saya terhadap dia hanya menjawab, kalau kamu tidak sanggup silakan tinggalkan saya. Atau perlu saya antar kamu ke rumah orang tua kamu? Ucapan itu selalu keluar ketika kami sedang berdebat. Menurut pengakuannya, dia lebih rela uangnya habis dipakai berjudi daripada diberikan kepada saya. Karena ketika saya minta uang, dia selalu bilang tidak ada. Padahal setiap hari dia bisa top up saldonya untuk bermain judi online. Jujur dari hati, sebenarnya saya sudah tidak kuat menjalani pernikahan ini. Kadang saya berpikir, mumpung belum punya anak. Saya bertahan hanya karena tidak mau membuat orang tua saya malu, dan lagi-lagi saya mengingat Tuhan bilang, kalau apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi saya berpikir, sampai kapan saya hidup dengan penjudi seperti ini? Saya sangat tertekan batin, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ada 2 kalimat yang tidak boleh kita ucapkan. Yang pertama, aku tidak tahan lagi. Yang kedua, sampai kapan? Jadi, yang kamu lakukan sekarang bukan bertanya sampai kapan. Kamu berdoa, kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, kamu ikut doa pagi bersama saya. Ikuti khotbah saya di true.id, cara berpikirmu akan diubah dan kamu menjadi kuat. Jangan tegur-tegur lagi soal judi. Martabat suamimu itu rendah. Rendah dan kejam, bengis dan semena-mena. Bisa-bisanya loh, dia berkata kalau kamu tidak sanggup tinggalkan saya, atau perlu saya antar kamu ke rumah orang tua. Ini kurang ngajar, jahat. Tapi kamu jangan buru-buru mau cerai. Yang kamu lakukan sekarang tadi, berdoa bersama saya, dengarkan true.id, membangun pengertian kebenaran. Kamu tunggu beberapa bulan ke depan apa yang kamu harus lakukan. Kalau ternyata dia berselingkuh sampai punya anak, nah barangkali kamu memikir ulang untuk tidak hidup bersama dia. Ya? Gitu ya, cukup ya. Kalau beberapa bulan ke depan kamu melihat ternyata dia berselingkuh, punya anak misalnya, udah gitu judi lagi, kau pertimbangkan untuk bersama dengan dia atau tidak. Oke, saya kira cukup ya. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di NTT, gereja Protestan. Shalom Pak, saya mau bertanya, saya seorang guru sekolah minggu dan persembahan-persembahan tidak saya masukkan ke gereja tempat saya bergereja, tapi saya pakai untuk memenuhi kebutuhan sekolah minggu. Juga saya kumpulkan untuk membeli kado Natal untuk anak-anak sekolah minggu yang setia. Apakah saya salah Pak? Ya, saya tidak bisa katakan salah atau benar, ini tinggal kebutuhan. Kalau memang gereja kamu itu bersifat sentralisasi dalam keuangan dan kamu minta pemenuhan kebutuhan dipenuhi, saya kira kolektormu harus dikasih di pusat. Tapi kalau kamu beri uangmu ke bendara pusat lalu sampai kamu keteteran, ya nggak bisa memenuhi kebutuhan sekolah minggu, ya apa boleh buat? Jelas nggak itu? Iya, jelas. Oke. Ini kamu harus melihat situasinya. Teruskan. Kemudian apakah maksud dari firman tentang persepuluhan di Ulangan 14 ayat 22 sampai 29? Dan apakah Tuhan Yesus mempunyai saudara tiri seperti yang tercantum dalam Markus 6 ayat 3?
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, Yesus memang punya saudara-saudara tiri di sini ya. Terus mengenai Ulangan 14 yang jelas perpuluhan itu mestinya tidak lagi untuk kita umat perjanjian baru. Ya. Karena perjanjian baru itu segenap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Oke, terus. Abam sangat memberkati dan membuka pemahaman kami. Mohon dukungan doa ya Pak untuk anak saya yang kuliah teologi. Dia sakit, suka asam lambung. Dia juga sudah mulai mengikuti Bapak secara online. Semoga Pak Eras terus diberkati, sehat dan umur panjang. Oh, maaf Pak, ada tambahan lagi. Apakah boleh uang persembahan yang di kas gereja disimpan di bank untuk dapat bunga? Sebaiknya tidak. Uang di gereja itu harus dijalankan untuk pelayanan. Ya. Bukan uang dibungakan jadi uang. Wah, saya nggak ngerti itu kalau sampai begitu. Ya, Ya. nggak boleh. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 64 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Banten. Oh, ini langsung dengan kata lain, barang siapa berani bunuh diri, maka ia akan mendapatkannya. Oh, ini dari renungan ya Pak ya? Kutipan dari renungan ya? Oke. Mohon penjelasannya Pak Eras, saya dengar di renungan malam, tanggal 14 Agustus 2024 yang berjudul Pikiran Iblis. Menurut saya akan sangat berbahaya jika didengar oleh saudara-saudara kita yang imannya belum kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tapi kalimatnya harus dilihat secara konteks ya. Iya, Bunuh diri di sini akhirnya kehilangan nyawa. iya, Meninggalkan kesenangan dunia itu seperti bunuh diri maksudnya. Bukan bunuh diri menghabisi nyawa. Tapi coba nanti didengar ulang. Tanggal itu jika tidak jelas atau membahayakan di drop. Tolong ya. Terima kasih untuk iya. ini malam 14 Agustus ya. Renungan malam Pak. Sangat berbahaya, mirip dengan ajaran pelaku teroris. Oh ya, mesti lihat. Lihat konteksnya, jangan satu kalimat ya. Ya. Tapi terima kasih untuk masukannya. Jika itu tidak memberkati dan membahayakan akan di drop nanti. Ya. Artinya bunuh diri sini kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa sama bunuh diri kan ya. Ya. Tapi kalimat itu mungkin membahayakan. Coba di drop saja kalau memang itu tidak menjadi berkat. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, menikah jemaat GSKI. Shalom Pak Eras dan pendeta pendamping yang terkasih dalam Kristus. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap tim pelayanan kedukaan pada tanggal 18 Agustus 2024 atas kesediaannya melayani ibadah pelepasan jenazah paman saya. Ibadah tersebut dilayani oleh tim Diakonia GSKI Mall Arta Gading. Ya. Kami melihat kesungguhan hati tim yang melayani walau hanya untuk ibadah kedukaan saja. Sebenarnya hal tersebut tidak diperkenankan keluarga, namun melalui kesungguhan pelayanan yang diberikan, tim GSKI mendapat respons yang sangat positif dari tamu dan keluarga besar almarhum. Hal tersebut bisa membawa dampak kepada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Tim Diakonia GSKI bahkan tidak mau menerima persembahan kasih, malah menyarankan diberikan kepada gereja dan kami sudah melakukannya. Wow. Ya. Sungguh luar biasa pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Pak Eras dan segenap tim GSKI. Tuhan Yesus memberkati. Salam langit baru, bumi baru. Ya, pelayanan diakonia kami ini adalah pelayanan yang tulus diberikan tanpa menuntut imbalan. Ya. Terima kasih ya untuk tulisan ini yang bisa membuat kami berbahagia karena pelayanan kami memberkati. Oke. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 21 tahun belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om Eras, kali ini saya tidak bertanya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada Om. Saya sudah ikut Om Eras sejak saya umur 6 tahun sampai hari ini. Pertama-tama tetaplah semangat ya Om, meskipun akhir-akhir ini banyak kritik dan hujatan yang Om terima. Dalam perenungan yang saya dapatkan, saya merasa bahwa ada kemiripan figur Tuhan Yesus dalam diri Om Eras. Contohnya ketika Om dicaci maki karena mengajarkan ajaran monoteisme yang berbeda dari kebanyakan orang atau konsili. Hal ini mirip dengan Tuhan Yesus yang dikritik karena mengajarkan kasih kepada musuh yang dianggap bertentangan dengan Taurat seperti dalam Ulangan 19 ayat 21, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya juga melihat bagaimana kebanyakan orang mungkin menjauh atau mundur dari Om Eras.
Saya sangat prihatin akan hal ini. Tetapi hal ini mengingatkan saya akan murid-murid yang mundur karena menganggap ajaran Tuhan Yesus terlalu berat atau keras. Seperti tertulis dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ada juga anggapan lain yang tidak etis, yaitu ketika mendukung Om Eras dianggap sebagai penyembah Erastus, termasuk keluarga saya. Saya percaya Om Eras orang yang tulus. Bahkan Om Eras mengubahkan saya, cara pandang saya soal kehidupan, termasuk soal kematian. Akhir-akhir ini lagi viral soal gempa Megatrust yang membuat banyak orang panik. Gempa besar yang diprediksi BMKG akan terjadi di seluruh Indonesia sekitar bulan Desember 2024. Ini membuat banyak orang panik. Saya selalu teringat khotbah Om Eras soal berkemas-kemas, mempersiapkan diri ke langit baru, bumi baru, dan hidup suci. Termasuk lagu Om Eras yang kata-katanya, Tuhan Engkau mengingat aku. Tuhan Engkau mengingat aku, waktu alam semesta menderu. Gitu ya. Terus Saya sangat berharap Om Eras sehat selalu. Kami semua masih membutuhkan kebenaran dari Om. Intinya saya sayang sama Om sebagai papa rohani saya. Tuhan Yesus memberkati ya Om dan juga seluruh tim Abam. keren ya Alek. Alek usia 21 tahun. Keren. Waduh, senang kalau suatu hari saya ketemu dia nih ya. Alek ini. Ini tulus tulisannya. Dan dia cerdas loh. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 56 tahun, menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Jawa Tengah, jemaat GSKI online. Shalom Pak Erastus Sabdono, pada kesempatan ini saya tidak mau bertanya, tapi izinkan saya memberikan kesaksian. Dalam 1 minggu saya harus dinas keluar kota 2 kali. Pada saat mau dinas keluar kota, saya harus berangkat pagi hari sekitar jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Tapi jadwal tersebut akhirnya membuat saya tidak fokus doa pagi karena terburu-buru. Dan hal itu membuat saya tidak sejahtera. Pada suatu pagi saat hendak bekerja di luar kota tersebut, saya bangun pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian 4 pagi. 4 pagi waktu Indonesia Barat. Terus Kemudian saya membuka YouTube untuk mencari rekaman doa pagi Pak Eras. Tapi entah mengapa Tuhan membukakan channel YouTube doa pagi dari salah satu GSKI yang dimulai jam 5 waktu Indonesia Tengah. ini GSKI Tomohon. GSKI Tomohon. Ya, terus. Atau sama dengan jam 4 waktu Indonesia Barat. Lalu saya mengikuti channel GSKI tersebut. Ternyata saya juga merasakan hadirat Tuhan sehingga saya bisa melakukan doa pagi lebih dini dan selesai pada jam 6 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Mungkin kesaksian ini berguna bagi para pendengar yang harus berangkat kerja pagi agar tetap mengikuti doa pagi pada channel GSKI waktu Indonesia Tengah tersebut. Demikian kesaksian saya Pak Eras, semoga bisa menjadi berkat buat pendengar Abam yang lain. Maju terus ya Pak Eras, Allah Bapa pasti menyertai. Tuhan memberkati. Amin. Yang begini tidak kebetulan. Ya. Ya, ini pria usia 56 tahun mencari-cari doa pagi. Ya. Ya. Ini kehausan ya. Amin. Bersyukur ya. Ya, dengan usia 56 tahun memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Ya. Kepada Pak Budi Prasetyo. Bapak diberkati Tuhan. Bapak akan diingat Tuhan terus. Bahkan anak cucu keturunan Bapak pun akan diingat Tuhan terus. Atau orang-orang yang Bapak kasih akan diingat Tuhan terus. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang setia kepadanya, yang haus dan lapar akan kebenaran ini. Selamat ya sekali lagi Pak Budi. Senang kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om Eras, beberapa kali Om Eras bercerita tentang penglihatan atau mimpi yang Om alami sendiri atau yang orang lain alami. Misalnya waktu Om operasi usus buntu dan Om seperti melihat Tuhan Yesus yang mengatakan, melayani aku bukan seperti ini Eras, tapi seperti ini. Juga ketika Bapak melihat lemari yang berisi bangkai tikus dan hal busuk lainnya, yang kemudian Bapak berhenti berkhotbah selama 3 bulan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan penglihatan dan mimpi? Dan apakah penglihatan selalu dilihat dengan mata rohani kita? Dalam kurung hanya melalui pengalaman spiritual di dalam roh?
Mungkinkah sebuah penglihatan dilihat dengan mata fisik kita? Mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit aneh ya Om. Terima kasih. Nggak aneh, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau mimpi itu dari Tuhan, yang pertama kita punya kegentaran. Gentar. Ya. Mimpinya belum tentu menakutkan, tapi kita merasakan kegentaran. Ya. Yang kedua, mimpi itu akan mencekam kita. Ya. Setelah selesai mimpi itu, kita pergi ke tempat, ke restroom, Ya. baru bangun, masih mencekam. Kalau kita berdoa dan mempertanyakan mimpi itu apa maksudnya, itu mimpi bisa muncul dan lebih lengkap di pikiran kita. Misalnya kita mimpi naik perahu, misalnya. Ketika kita tanyakan, kita mulai ingat bahwa perahu itu warnanya hijau. Lalu waktu naik perahu itu ada 2 orang lain, misalnya. Baru muncul lagi. Tapi yang terakhir ini tidak mutlak. Yang mutlak ada kegentaran, kemudian mencekam kita. Itu mimpi yang dari Tuhan. Kalau mimpi yang hanya karena aktivitas jiwa biasa saja. Ya. Lalu penglihatan itu semirip mimpi memang, tapi lebih real, seakan-akan kita ada di tempat itu. Termasuk peristiwa yang pernah saya alami ketika tahun 2004-2005 saya ditipu orang sekian miliar. Saya bertemu, saya masih ingat sekali di hotel di daerah Petamburan. Saya masih ingat saya salaman dia itu di restorannya. Waktu saya salaman, saya melihat rambutnya itu seperti banyak ular. Sehingga saya sempat kaget gini, sempat bereaksi, kaget. Tapi sekilas loh kok kepalanya ada banyak ularnya. Tapi saya tidak peka, saya ditipu dia. Sampai saya gemetar-gemetar tuh gara-gara uang itu. Jumlahnya besar. Jumlahnya besar, pada zaman itu besar sekali. Miliar ya. Jadi benar-benar saya jadi susah. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya saya bisa melewati ya masa-masa di mana saya merasa benar-benar susah. Ya, oke. Saya kira cukup itu. Kita teruskan yang terakhir ya. Ya, pertanyaan terakhir dari seorang pria usia 45 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Saya sudah berpisah dengan istri selama 3 tahun dan sudah mencoba meminta untuk rujuk kembali, tetapi istri sudah tidak mau lagi. Bolehkah saya bercerai Pak? Perpisahan kami diakibatkan karena saya selingkuh. Saya sudah tidak tahan dengan istri saya Pak, karena dia otoriter, kasar, main tangan, menyiksa dan mengancam dengan senjata tajam. Saya takut dibunuh Pak. Sebentar. Ya. Ini cerai dulu, maksud saya selingkuh dulu, atau istri sudah otoriter, kasar, main tangan, menyiksa dan mengancam dengan senjata tajam. Iya. Sebelum selingkuh, apakah begini atau sesudah selingkuh? Ini belum jelas. Iya. Tapi istri yang tidak mau diajak kumpul atau hidup bersama, kemungkinan dia takut. Takut terulang kelakuan suami. Iya. Saran saya, ini belum dibaca belakangan ini ya. Saran saya, jangan menikah dulu, jangan cerai. Suatu hari istri bisa dilembutkan, dilunakkan. Iya. Saran saya, datangi pendeta untuk bisa memberikan konseling ke istri. Orang yang dipercayai oleh istrimu bisa menghubungi atau bisa diajak konseling supaya hidup bersama kembali dengan jaminan bahwa Anda tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke. Dulu Pak Eras pernah mengatakan di seminari 18 tahun yang lalu, sewaktu Bapak masih menjadi dekan, bahwa istri saya sakit jiwanya, dan sekarang saya mengalaminya Pak. Selama saya menikah 15 tahun, saya tidak pernah selingkuh, namun kini semua hancur, baik masa depan saya maupun anak-anak saya. Sebentar, saya tidak ingat ya. Iya. Tapi kalau ada gejala-gejala aneh, ini otoriter nih. Sakit jiwa bukan gila, tapi memiliki karakteristik khusus yang itu akan menyusahkan orang lain. Tetapi mestinya keadaan jiwa seperti ini bisa disembuhkan kalau suami bisa menjadi
terapi untuk istri. Itu, oke. Pertanyaan saya, apa yang harus saya perbuat, Pak? 2 tahun sebelum perpisahan kami terjadi, tahun 2019, mama saya datang dari Medan ke Jakarta hendak berobat. Sebelum meninggal, mama saya berpesan untuk keluar dari rumah dan membawa anak-anak kami karena bisa mati muda. Ada yang tidak benar dilihat mama saya dalam diri istri saya. Saya ingin menata masa depan saya dan anak-anak, Pak. Ya, Ya. coba nanti kita ikut ambil bagian. Kalau memang masih mau kumpul ya, kita bisa nasihati istri dan kita gembalakannya. Terus, Ya, saya ingin kuliah lagi di STT Ekumene karena dulu saya pernah ambil magister teologi di sana tapi tidak selesai. Saya sudah tidak pelayanan di GSKI lagi walaupun hampir 24 tahun pelayanan di sana sebagai musisi. Saya ingin mengabdi di sana di sisa umur saya ini. Mohon bimbingannya, Pak. Terima kasih. Oke. Love you and God bless. ini perlu Ya, penanganan langsung ya. ya, Baik, saya sudah memberikan saran-saran lalu nanti ada follow up setelah ini. Ya, tolong diingatkan ada follow up. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.